Shalom, puji Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini saya beri tema damai dan harapan yang diambil di dalam Yohanes 19 ayat 30b. Yesus berucap, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Biarlah ayat ini boleh menyejukkan hati kita. Bukan malah sebaliknya, kita berargumen dengan ayat ini. Kita mengejar kekuasaan dengan ayat ini atau kekayaan. Tapi mari kita mau menunaikan tugas dan panggilan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kita tahu kita memiliki pengharapan bersama dengan Yesus. Yohanes 14 ayat 27 juga mengatakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Kita mau tetap semangat. Jangan pernah kita menyerah dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Kita mau terus maju karena Yesus yang sudah memberikan damai dan harapan bagi setiap kita orang yang percaya. Oleh karena itu kita mau hargai dan tunaikan tugas pelayanan kita dengan penuh sukacita. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari kehidupan Barnabas. Pertama, Barnabas memiliki hati yang suka memberi. Kalau diambil di dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37, saudara bisa catat dan saudara nanti bisa baca. Katakan di sini demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Apa yang bisa kita pelajari dengan ayat-ayat yang baru saja kita baca? Barnabas orang yang kaya, tetapi dia tidak memiliki hati yang pelit atau kikir. Dia rela miskin hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin kita tidak bisa menjual aset kita seperti yang dilakukan oleh Barnabas untuk pelayanan. Minimal kita punya hati untuk memberi. Saudara, kita bisa melihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita bisa memberi pikiran kita. Kita bisa memberi waktu kita. Kita bisa memberi tenaga kita, saudara. Kalau kita mendapat berkat, kita juga tidak pelit untuk belajar memberikan apa yang kita miliki. Yang kedua, saudara, kita belajar memiliki hati yang suka mengampuni, yang terdapat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Dikatakan di sini setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semua takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Saudara, di dalam Alkitab kita memiliki dua arti kata takut. Takut yang hormat dalam arti kata hormat dan takut dalam arti kata ngeri. Di sini murid-murid Tuhan takut dalam arti ngeri karena dia tidak percaya kalau Saulus sudah bertobat. Saulus orang yang suka menganiaya anak-anak Tuhan. Murid-murid takut dianiaya oleh karena belum percaya kalau Saulus sudah bertobat. Tetapi berbeda dengan Barnabas. Saudara, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-27. Tapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul. Artinya Barnabas memiliki hati yang mau mengampuni. Mengapa mengampuni itu penting di dalam pelayanan, saudara? Sangat-sangat penting. Karena saudara, tidak semua perbuatan jemaat bisa menyenangkan hati kita. Saudara, oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memiliki hati yang lapang. Artinya kita mau belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Yang ketiga dan yang terakhir, memiliki hati yang memuridkan. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 25 sampai 26a. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Selain punya hati memberi, hati mengampuni, dia juga punya hati yang memuridkan. Barnabas tidak takut disaingi, Barnabas tidak takut digeser. Karena kita tahu ada saatnya kita disanjung, ada saatnya juga kita dilupakan oleh orang. Mari saudara, kesempatan saat ini kita mau
memiliki hati seperti yang dilakukan oleh Barnabas, yaitu hati yang memberi, hati yang mengampuni, dan hati yang memuridkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dan tersimpan di dalam kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberkati setiap kami yang mendengar. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan menjadikan kami kuat dan dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.